Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-bendahara Ampuri Tauhid Hamid dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Tauhid Hamid dicecar pertanyaan seputar penanganan kuota haji di asosiasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-bendahara umum Ampuri Tauhid Hamdi sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kuota haji penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Ia dicecar pertanyaan seputar tugas dan fungsi bendahara asosiasi pada penanganan kuota haji. Dirinya membantah penyidik pencecarnya terkait dugaan setoran uang dalam kasus kuota haji. Ia juga mengaku tak mengetahui secara detail alokasi kuota haji tambahan yang diterima asosiasinya. Dalam penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk agen travel haji. Keterangan mereka penting guna mengetahui pendistribusian kuota tambahan tersebut. Enggak dibicarakan KPK setoran 4.500. Kalau Ampuri sendiri itu jatah kuotanya dapat berapa kemarin, Pak? Ampuri kurang tahu ya saya, karena saya sudah diampuri lagi. Oh, udah. Iya, saya sudah tidak diampuri lagi pada saat kejadian kuota tambahan itu, sehingga saya tidak mengetahui Ampuri dapat kuota berapa. Sebelumnya KPK telah memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadusanto Budi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhutur, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil. Terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa nggak tahu, tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang karena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Komas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK segera mengumumkan tersangka atas perkara gugatan ataupun dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji.
Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya ya menteri. Kementerian ya. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tetapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, salah satunya pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Masalah 1.700. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang hati-hati ya Mas.